Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tunu Juswanto. Kali ini kita akan bahas mengenai reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Ya, sebelum kita mulai, ada baiknya kalian tekan subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, kemudian tekan tombol like. Ya, anak-anakku sekalian, cakupan materi yang akan kita bahas kali ini adalah 1. Pengertian Gymnospermae. 2. Ciri-ciri tumbuhan Gymnospermae. 3. Klasifikasi tumbuhan Gymnospermae. 4. Siklus hidup atau reproduksi tumbuhan Gymnospermae. Baik anak-anak, marilah kita pelajari terlebih dahulu pengertian tumbuhan Gymnospermae. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani. Gymnos artinya terbuka dan sperma artinya biji. Secara keseluruhan dapat diartikan Gymnospermae adalah kelompok tumbuhan yang bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah. Gymnospermae juga dikenal dengan sebutan Pinophyta. Kita akan pelajari ciri-ciri tumbuhan Gymnospermae. Perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar di samping, dapat kita lihat ciri-ciri tumbuhan Gymnospermae adalah 1. Bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah. 2. Tidak memiliki bunga sejati, artinya hanya berupa strobilus jantan dan atau strobilus betina. 3. Berakar tunggang, kecuali pada tumbuhan pakis haji. 4. Pembuahannya bersifat tunggal. 5. Alat perkembangbiakan terbungkus oleh strobilus. Kita akan lanjut mengenai klasifikasi tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae dibedakan menjadi 4 kelas, yakni 1. Kelas Cicadinae, 2. Kelas Coniferae, 3. Kelas Gnetinae, dan yang keempat, kelas Ginkgoinae. Kita perhatikan ciri-ciri tumbuhan Cicadinae. 1. Sistem perakaran bersifat serabut. 2. Berbatang pendek dan tidak bercabang. 3. Memiliki daun majemuk dengan helaian daun menyirip. 4. Berumah dua, artinya gamet jantan dan gamet betina berada di tanaman yang berbeda. 5. Gamet jantan atau mikrospora dihasilkan oleh tumbuhan jantan, dan gamet betina atau makrospora dihasilkan oleh tanaman betina. Contoh dari Cicadinae adalah Cycas rumpii atau pakis haji, kemudian Cycas revolata, kemudian Dioon edule, dan Zamia floridana. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan gambar Cicadinae. Cycas rumpii, Zambia floridana, Cycas revolata. Baik, kita akan lanjut mengenai tanaman Coniferae. Tanaman Coniferae memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berakar tunggang. 2. Alat reproduksi terletak pada strobilus. 3. Strobilus jantan lebih kecil daripada strobilus betina. 4. Strobilus jantan menghasilkan serbuk sari, sedangkan strobilus betina menghasilkan bakal buah. 5. Tinggi pohon dapat mencapai 84 meter. Diameter pohon dapat mencapai 11 meter.
6. Daun berbentuk kecil, tebal, seperti jarum atau sisik, dan tampak selalu hijau. 7. Berumah satu, artinya gamet jantan dan gamet betina berada pada satu pohon, namun pada tanaman Coniferae, gamet jantan terletak pada cabang yang berbeda. Contoh, Pinus mercusii, Agathis damara, dan Squilodendron giganteum. Perhatikan gambar foto-foto Coniferae berikut ini. Pinus mercusii, Agathis damara, Squilodendron giganteum. Marilah kita lanjutkan mengenai tanaman Gnetinae. Tanaman Gnetinae memiliki ciri-ciri: 1. Berakar tunggang. 2. Bertulang daun menyirip. 3. Batang berbentuk lurus ke atas, bercabang atau tidak bercabang. 4. Berumah dua, artinya Strobilus jantan dan Strobilus betina terletak pada pohon yang berbeda. 5. Strobilus jantan dan betina tidak berbentuk kerucut. Contoh tanaman Gnetinae adalah Gnetum gnemon atau melinjo. Coba perhatikan gambar tanaman melinjo berikut. Ya, Strobilus tidak berbentuk kerucut, tumbuhan berumah dua, Strobilus jantan dan Strobilus betina terpisah pada pohon yang berbeda. Sekarang, marilah kita pelajari ciri-ciri tanaman Ginkgoinae. Tanaman Ginkgoinae memiliki ciri-ciri: 1. Batang bercabang-cabang dengan tunas yang pendek. 2. Daun bertangkai panjang, berbentuk kipas, dan mudah gugur. 3. Berumah dua, artinya gamet jantan dan gamet betina terpisah pada pohon yang berbeda. Contoh tanaman ini adalah Ginkgo biloba. Anak-anak, marilah kita perhatikan gambar Ginkgoinae. Inilah gambar Ginkgo biloba. Nah, sampailah sekarang pada siklus hidup tanaman Gymnospermae. Di sini kita sekaligus akan mempelajari cara reproduksi tanaman Gymnospermae. Generasi yang paling dominan pada tanaman Gymnospermae adalah ada pada generasi sporofit. Reproduksi generatif atau seksual pada tanaman Gymnospermae dilakukan dengan membentuk biji. Alat reproduksinya berupa strobilus yang terbentuk ketika tanaman telah dewasa. Gymnospermae mengalami pembuahan tunggal. Penyerbukannya pada umumnya dibantu oleh angin yang disebut anemogami. Ya, untuk memperjelas siklus hidup dari tanaman Gymnospermae, perhatikanlah siklus hidup pohon pinus atau Pinus mercusii berikut ini. Pohon pinus atau Pinus mercusii memiliki dua fase di dalam siklus hidupnya, yaitu yang pertama adalah fase pembentukan spora atau sporofit. Kemudian yang kedua adalah fase pembentukan gamet atau gametofit. Marilah kita pelajari terlebih dahulu tentang fase pembentukan spora atau sporofit. Pohon pinus pada awalnya pada fase ini bersifat diploid atau 2N. Pohon pinus yang sudah dewasa akan membentuk strobilus jantan, yaitu konus serbuk sari, dan strobilus betina sebagai konus yang berovulasi.
Strobilus jantan memiliki sporofil, yaitu daun reproduktif yang mengandung ratusan mikrosporangia. Sel-sel di dalam mikrosporangia akan membelah secara meiosis, menghasilkan gametofit jantan, yaitu serbuk sari yang bersifat haploid N. Strobilus betina memiliki sporofil yang berbentuk sisik yang masing-masing memiliki atau berisi 2 bakal biji. Setiap bakal biji memiliki megasporangium dan lubang yang disebut dengan mikrofil. Penyerbukan terjadi jika serbuk sari jatuh pada Strobilus betina kemudian terisap masuk melalui mikrofil. Pembuahan ovum setelah serbuk sari masuk baru terjadi 1 tahun setelah penyerbukan. Nah, sekarang kita akan mempelajari fase pembentukan gamet atau yang disebut dengan gametofit pada tanaman pinus atau tanaman Pinus merkusii. Perhatikanlah anak-anak. Di dalam Strobilus betina terjadi pembelahan meiosis sel induk megaspora yang bersifat diploid atau 2N, sehingga dihasilkan 4 sel yang bersifat haploid atau N. Namun hanya ada 1 sel yang bertahan hidup menjadi megaspora. Megaspora atau N akan membelah secara mitosis berulang-ulang sehingga tumbuh menjadi jaringan gametofit betina yang bersifat haploid N. Jaringan gametofit yang berdekatan dengan mikrofil akan membentuk archegonium. Archegonium kemudian akan menghasilkan ovum. Sementara itu, serbuk sari yang jatuh pada mikrofil akan berkecambah membentuk puluh serbuk sari yang kemudian menuju archegonium. Di dalam puluh serbuk sari terdapat sel generatif yang membelah menjadi sel steril dan sel spermatokin. Sel spermatokin akan membelah menjadi 2, yaitu spermatozoid yang bersifat N, yang berukuran besar dan berukuran kecil. Kemudian saat mencapai ovum, sel steril dan spermatozoid yang berukuran kecil akan mati. Sementara itu, sel spermatozoid yang berukuran besar akan membuahi salah satu ovum yang bersifat haploid atau N, sehingga menghasilkan zigot yang bersifat diploid atau 2N. Zigot yang bersifat 2N akan tumbuh menjadi embrio yang bersifat 2N pula. Inilah yang kemudian akan tumbuh menjadi sporofit baru atau individu baru. Anak-anak, siklus hidup pohon pinus atau Pinus merkusii sebagaimana kita uraikan tadi, yaitu ada fase sporofit, ada fase gametofit. Dapat kalian simak pada gambar siklus hidup pohon pinus berikut ini. Kalian perhatikan siklus hidupnya. Ya, itulah siklus hidup pohon pinus atau Pinus merkusii dan perkembangbiakan atau reproduksi dari tanaman Gymnospermae atau tanaman berbiji terbuka yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol like. Selamat belajar.